Dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025. Dr. Richard Lee sekarang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Oke teman-teman, jadi ini adalah babak baru dari perseteruan antara Doktif dan juga Dr. Richard. Kasmiku dan juga nggak ada korban di sini. Aku tuh bingung juga apa yang dipermasalahkan di sini. Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Nah, kali ini ada berita geger guys. Dr. Richard Lee resmi ditetapkan jadi tersangka gayangin guys. Nah, ini dia tuh diduga pelanggaran perlindungan konsumen guys, yang dilaporin oleh Doktif alias dokter detektif guys. Nah, polisi udah jalanin pemeriksaan nih guys sama Richard Lee guys. Nah, ini gimana nih guys? Gua kepo nih sama reaksi kalian, reaksi netizen TikTok yang melihat penampakan Richard Lee nih guys. Yuk, jangan lama-lama, kita tonton guys. Dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Jadi panggilan kedua nanti akan dilayangkan pada tanggal 7 Januari 2026. Itu yang bisa kami sampaikan untuk perkara tersebut. Dr. Richard Lee jadi tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Oke teman-teman, jadi ini adalah babak baru dari perseteruan antara Doktif dan juga Dr. Richard nih. Nah, kita tahu kemarin beritanya Doktif itu pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sekarang giliran Dr. Richard juga ditetapkan sebagai tersangka nih. Dr. Richard ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan. Nah, penetapan tersangka ini dilakukan pada 15 Desember 2025. Pada surat pemanggilan pertama tanggal 23 Desember 2025, Dr. Richard tidak memenuhi panggilan pemeriksaan nih. Ia diketahui akan hadir di panggilan kedua, yaitu di tanggal 7 Januari 2026. Ya, drama apa lagi ini gitu loh. Ada aja nih, kemarin Doktif udah jadi tersangka. Sekarang Dr. Richard ditetapkan juga sebagai tersangka. Ujung-ujung kalau misalnya ketemu di penjara berdua gimana? Kagak bisa gitu ya, damai-damai aja gitu. Dokter loh kalian ini loh, aneh. Buat gue tuh aneh bener. Cuman kalau menurut kalian sendiri gimana deh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Ya Doktif mau menjatuhkan produk orang, ini bukan menjatuhkan tapi layak untuk dikasih tahu ke masyarakat bahwa Tranexnya nggak ada. Ya, owner skincare tukang flexing itu nggak akan ada tobatnya. Mereka akan berusaha mengeruk uang kalian sebanyak-banyaknya. Ya, buktinya nggak ditarik, tuh nggak melakukan perbaikan, nggak ada kan hasil uji labnya ditampang di penjualan etalasenya. Gak ada, karena nggak berani guys. Yang penting ngabisin stok, ambil keuntungan dari kalian sebanyak-banyaknya. Apakah inilah kelakuan? Kelakuan pedagang yang benar gitu loh, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Oke ya guys ya, please. Kalau kalian mau terus mengayakan owner skincare yang kayak begini, silahkan. Uang kalian yang habis, gak akan ada hasilnya di kulit kalian. Kembali ke hak kalian masing-masing ya. Mau dirugikan, mau uangnya dihabiskan oleh owner tukang flexing, silahkan. Doktif nggak rugi. Tapi yang penting Doktif sudah ngasih tahu hasil lab bahwa Tranex Summit dari produk Supreme Skin Whitening Booster Serum adalah not detected. Jawab di komen, nipu atau overclaim. Oke guys ya, ketemu lagi di next video selanjutnya. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Bukan beli di tempat Kasmiku dan juga nggak ada korban di sini. Jadi aku tuh bingung juga apa yang dipermasalahkan di sini. Korbannya nggak ada, belinya nggak di tempat aku, tapi dilaporkan. Ya, tapi udahlah kalau kita diundang ya, saya menghormatin pihak kepolisian di sini. Polisi ngundang saya memberikan keterangan. Mungkin beli di reseller mungkin. Athena tidak memiliki reseller, jadi kita nggak punya reseller. Jadi Punya reseller resmi dok. tidak, Athena tidak punya reseller. Kalau Athena sendiri kita nggak punya reseller. Dan kita tidak punya reseller resmi, nggak punya. Jadi bukan platform resmi kita. Gimana lah? Bahkan kayak gini ya. Ini kasusnya dalamnya. Ada orang katanya beli dari tempat saya.
Lalu pelapor, si dokter S nih, beli dari orang ini. Jadi, terus belinya itu bedanya 1 tahun kemudian. Coba dipikir, barang siapa itu yang ada di situ? Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika. Ayo. Guys, kalian udah denger belum sih berita terkini yang Richard Lee jadi tersangka? Kebal hukum. Dokter Richard itu kebal hukum. Ya, aneh aja kok bisa gitu. Kan kebal hukum ya? Kok bisa gitu? Ini beneran gak sih guys? Masa orang kebal hukum jadi tersangka? Aku bertanya dalam diriku, apa rahasianya aku mendapatkan 41 miliar jualan dalam 22 jam? Setelah aku pikir-pikirkan, ternyata jawabannya adalah karena aku beruntung. Oke. Jangan sampai marah nih yang udah bayar tiket di sini, jawabannya cuma beruntung nih. Gimana? Karena aku beruntung, aku punya istri yang cantik. Aku beruntung, aku punya istri yang ngajarin aku buka klinik kecantikan. Kalau enggak, aku masih jadi dokter di daerah. Aku beruntung, aku punya banyak teman-teman dan pasien yang percaya dengan aku. Aku beruntung, istriku nggak cemburuan. Aku punya banyak teman-teman artis mewek yang kuubah wajahnya, yang kusentuh wajahnya, yang kusentuh pipinya. Istriku nggak mau sama sekali, aku beruntung. Pasien-pasienku 99% cewek dan cantik. Apakah ini yang dinamakan menang jadi arang, kalah jadi abu? Karena dua-duanya akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas laporan masing-masing. Baik dokter detektif ataupun dokter Richard Lee itu ditetapkan oleh polisi menjadi tersangka atas laporan masing-masing. Ini menjadi babak baru perseteruan dua orang ini ya. Dua-duanya adalah dokter. Dua-duanya itu berbeda kubu, dua-duanya saling serang, entah dari kapan ya, udah lama banget lah. Lalu apakah dua-duanya ini akan sama-sama masuk penjara? Apakah sama-sama akan dihukum? Kita tunggu saja ya, perseteruan dua dokter ini menghiasi media sosial dan pertelevisian Indonesia di 2026. Kayaknya bakal seru nih kalau sudah masuk masa sidang nanti. Lalu siapakah yang akan mendapatkan hukuman paling tinggi? Kita tunggu saja. Saling lapor ke polisi, Richard Lee dan Doktif sama-sama jadi tersangka. Namun dalam perkara yang berbeda. Semua berawal dari konten Doktif yang kerap mengulas dan mengkritik produk kecantikan di media sosial. Salah satunya produk milik Richard Lee. Dalam unggahannya, Doktif menuding ada overclaim atau penipuan kandungan bahan. Selain itu, Dr. Lee juga disebut nggak punya surat izin praktek di kliniknya yang ada di Palembang. Richard Lee yang merasa tudingan tersebut merugikan nama baik dan usahanya, melaporkan Doktif ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Di sisi lain, Doktif juga melaporkan balik Richard Lee atas dugaan penyebaran informasi bohong dan pelanggaran pelindungan konsumen. Situasi makin memanas saat mantan karyawan Richard Lee muncul dan memberikan kesaksian ke Doktif bahwa ada dugaan praktik produksi skincare yang enggak sesuai aturan. Meski sempat ada komunikasi dan wacana damai, kedua pihak tetap lanjut ke jalur hukum. Kini Polda Metro Jaya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Doktif sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik berdasarkan unggahan TikTok. Menurut kamu, siapa yang akan lebih dulu membuktikan kebenarannya di hadapan hukum? Tulis di kolom komentar ya. Gempar, Dr. Richard Lee resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kasus ini bermula dari laporan dokter detektif alias Samira Farahnas di akhir tahun 2024 lalu, terkait dugaan pelanggaran kesehatan dan perlindungan konsumen. Pihak kepolisian mengonfirmasi status ini setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan gelar perkara panjang. Dugaan pelanggarannya nggak main-main, berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen. Wah, makin panas nih. Gimana pendapat kalian soal perseteruan Doktif versus Dr. Richard Lee ini? Tulis di kolom komentar ya. Dr. Richard Lee sekarang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Kaget, sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan. Karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada berita Dr. Richard Lee menjadi tersangka ya. Setelah dilaporkan oleh salah satu dokter detektif bahwa dengan dugaan ada kasus
penipuan tentang ini ya, kode etik di mana tentang rahasia konsumen, teman-teman. Nah, seperti berita yang ada di atas ini. Kalian terkejut? Sama, teman-teman ya. Kalian pasti tahu dengan Dr. Richard Lee seperti yang diberitakan saat ini ya. Sangat menggembarkan sekali dan sangat mengejutkan sekali. Jadi ini berita baru saja kita dengar dan ini terupdate terbaru, teman-teman. Nah, kalian kalau ingin ada berita update terbarunya lagi bisa di googling atau bisa cari di informasi yang lebih valid. Terima kasih. Itu informasi sekian dari Bang Ipul. Bye-bye. Dr. Richard Lee resmi jadi tersangka. Kalau dua dokter saling lapor polisi, yang bingung itu bukan mereka, tapi kita konsumen. Awalnya dokter detektif melaporkan Dr. Richard Lee dan lapornya itu masuk dari akhir 2024. Isunya berat, yaitu produk yang diduga nggak higienis, repackaging, dan label kandungan yang dipertanyakan. Ini bukan soal glow up, tapi soal aman atau enggaknya di kulit orang. Dan akhirnya setelah sekian lama mangkir, Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka dan dijadwalkan diperiksa pada 7 Januari 2026. Tapi plot twistnya gini, yang melapor juga jadi tersangka. Ya, dokter detektif juga jadi tersangka karena dugaan pencemaran nama baik. Nah, pertanyaannya sekarang bukan siapa lagi yang paling viral, tapi siapa yang benar. Soalnya kita, konsumen yang dirugiin, dokter aja ngebisnisin kita untuk keuntungan pribadinya loh. Informasi terupdate to date hari ini. Wadidaw, kok agak lain hari ini Miss Gosip. Iya, soalnya Miss Gosip baru bangun tidur ya guys. Jadi mendapatkan berita sewadidaw ini nggak bisa sabar sayang. Langsung jiwa ke gosipku meronta-ronta ya. Ayo kita gosip dulu perihal Dr. Richard Lee ternyata sudah ditetapkan menjadi tersangka di Desember 2025. Dan sampai hari ini belum kooperatif untuk memenuhi panggilan tersebut. Tanggal 7 Januari 2025 itu menjadi panggilan kedua untuk Dr. Richard Lee. Akankah Dr. Richard Lee kooperatif memenuhi panggilan tersebut? Dok, ini pesan dari Miss Gosip ya dok. Mending dokter datang aja, kooperatif. Jikapun ditahan ya udah terima aja. Memang itu kesalahan dokter. Takutnya nanti dokter diangkut paksa. Yang sakit siapa? Dokter Reni nanti. Dokter Reni nanti yang menjerit-jerit seperti yang telah berlalu. Biarlah berlalu itu ya dok. Dokter Reni yang menjerit, suami saya tidak bersalah, suami saya tidak bersalah. Nah itu kasihan. Jadi teruntuk Dr. Richard Lee mending kooperatif, penuhi panggilannya. Jikapun ditahan ya udah terima, kan memang udah kesalahannya. Banyak cara menuju Roma dokter, banyak cara mendapatkan kebebasan. Itu sih pesan dari Miss Gosip. Kita aja ya, meledak gak tuh, wadidaw. Ini menurut gue ini pelajaran mahal banget sih guys. Mau kita terkenal apapun, mau kita seviral apapun produknya, hukum tetap panglima tertinggi guys. Kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen ini jadi alarm buat kita biar makin kritis guys. Sama apa yang kita lakuin atau kita olesin ke muka guys. Nah, gue harap kasus ini cepat selesai guys dan transparan guys. Biar konsumen kayak kita nggak bingung lagi guys. Ini menurut kalian, kalau kalian gimana guys? Kalian tim Richard Lee atau tim Doktif guys? Atau tim penonton setia aja guys? Nah, coba absen di bawah guys. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe kalau kalian enjoy. Jangan lupa like dan komen di bawah guys. Thank you. Makasih.